Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dan juga kepada yang lainnya. Terutama adalah nikmat iman, yang dengan iman itu yang dimasukkan ke dalam kalbu kita, kita memiliki sensitivitas, memiliki giroh, semangat untuk selalu melaksanakan, untuk mengkaji apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan apa-apa yang telah dilarangnya, dan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua modal itulah pada akhirnya nanti insyaallah pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang jadwalnya sudah pasti, sudah ada dan sudah pasti, hingga sepersekian detik boleh dikatakan seperti itu. Namun memang kita tidak tahu kepastian itu. Suatu yang pasti, tapi saatnya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin dan secara sadar menjauhi yang dilarangnya, itulah nanti yang akhirnya pada saat kita dipanggil seperti yang sering didoakan oleh para jamaah ataupun oleh para saudara-saudara kita seiman agar kita menggapai keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak cukup hanya didoakan oleh kerabat kita, oleh kenalan kita, oleh saudara-saudara kita, tetapi itu harus digapai dengan upaya kita mereka memperkuat. Sesuatu penguatan kalau yang diperkuat tidak ada, hasilnya ada ya tidak ada. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khotaman nabiyyin, al-uswah al-hasanah, suri toladan yang layak kita kaji hidup dan kehidupannya, dan dengannya kita nanti berusaha semaksimal mungkin untuk ittiba', mengikuti apa-apa yang telah dilaksanakan sebagai contoh, sebagai suatu gambaran bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan upaya yang semaksimal mungkin. Jamaah rahimahullah, dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang merupakan pesan universal yang ingin saya bacakan. Al-mu'minu ya'lamu liya'lafu wal yu'lafu wala khaira fi ma ya'lafu wala yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Daruqutni. Bagian akhir dari hadis itu sudah demikian sering kita dengar, yaitu bahwa khairun nas wa anfa'uhum linnas. Artinya Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik atau yang paling bermanfaat bagi manusia. Di sini memang Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, tetapi hadis itu ditujukan terutama bagi kita yang beriman itu. Jamaah rahimahullah, pesan universal itu saya kira siapapun akan mengatakan sesuatu yang baik. Nah, bagaimana sekarang kalau kita sebagai orang yang beriman itu menjadi khairun, menjadi anfa'um. Jadi kita akan menjadi bermanfaat
bagi manusia yang lainnya. Kalau kita tengok ajaran agama kita itu ada 3 kelompok atau ada 3 komponen utama. Satu adalah akidah. Bagaimana kita melaksanakan atau meyakini akidah kita, mempertahankan akidah kita, sehingga pada akhirnya itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang kedua adalah syariah atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, yang pada akhirnya juga kalau kita laksanakan dengan semangat bahwa semata-mata kita ingin membuktikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Daruqutni tadi, itu juga akan memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Tidak hanya manfaat bagi orang yang sesama beriman, tapi juga bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan yang ketiga itu sebagai puncak, sebagai mahkota, yaitu akhlak. Disitulah di aspek inilah pada kenyataannya kita masih harus prihatin. Jadi yang paling tampak dari pesan Rasulullah tadi, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat manusia adalah akhlak kita itu bagaimana, akhlakul karimah kita itu bagaimana. Disitulah pada akhirnya yang sering jadi pertanyaan bagi pihak lain, terutama seringkali dinyatakan bahwa ajaran Islam itu bagus, tetapi tingkah laku umat Islam itu masih menjadi pertanyaan. Jamaah rahimakumullah, dalam surat As-Saffat ayat 2 dan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, insyaallah yang ada di sini termasuk itu, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Lima taqulu ma la taf'alun. Jadi kita mengimani ajaran Islam, kita mengimani Al-Quran, tetapi tidak tampak dampak dari keimanan gitu. Salah satunya adalah kita mengatakan sesuatu yang buktinya itu tidak ada. Lima taqulu ma la taf'alun. Dan itu diancam oleh Allah pada ayat yang ketiga, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci dari sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jamaah rahmatullah, tentu saja kita bisa membantah kalau kita nggak usah mengatakan apa-apa, supaya tidak terkena penilaian Allah sebagaimana tercantum di ayat kedua dan ayat ketiga dari As-Saffat. As-Saffat itu surat ke-61 dari Al-Quran. Tentu saja bukan itu. Bagaimana seperti yang katakan tadi, akhir dari kehidupan itu sudah pasti. Jadwal kita masing-masing dari ribuan yang ada di sini itu ada 1000 jadwal. Yang masing-masing punya, ada yang sama barangkali, wallahu alam. Itu sudah pasti dan itu akan ditanya. Kalau kita mengatakan sebaliknya, supaya kita tidak dituntut, kita tidak mengerjakan sesuatu yang kita katakan, kita nggak usah mengatakan saja. Rasulullah juga urusan innama bu'ismu liutami maqaribal akhlak. Sebaik-baik dan aku ini diutus semata-mata untuk memperbaiki akhlak kalian. Nah, kembali ke surat atau ke ayat kedua dan ketiga tadi. Nah, dengan demikian kalau kaitannya dengan hadis yang disampaikan oleh Tabrani dan Daruqutni tadi, maka lebih tegas lagi Allah menyatakan bahwa kita memang harus menjadi kelompok manusia yang anfa'uhum linnas. Dalam aspek apa? Dalam segala aspek yang baik tentu saja. Dan itu akan mencerminkan bagaimana kita menghayati akidah kita, bagaimana kita menanggung konsekuensi dari akidah, dan bagaimana kita melaksanakan aspek-aspek seluruh aspek yang ada di dalam syariah, baik yang bersifat mahdoh maupun ghair mahdoh. Jamaah rahimakumullah, sebagian dari yang hadir di sini besok akan diwisuda. Nah, itu adalah tantangan yang pertama. Mudah-mudahan dengan bekal yang telah diperoleh dari segi ilmu dan juga bekal dari segi akhlak, iman dan akhlak, itu sanggup mewujudkan, merealisasikan sebagai anfa'uhum linnas, dan sanggup nanti menjawab apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Saffat tadi, lima taqulu ma la ta'lamun. Jadi kita mengatakan karena ada menjadi suatu kewajiban dari kita, balighu ani walau ayah. Tetapi tidak hanya mengatakan saja.
tetapi kita juga bisa membuktikan bahwa kita melakukan hal-hal yang kita katakan. Semoga dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesadaran yang pertama itu bahwa kita akan dimintain pertanggungjawaban ayat demi ayat yang pernah kita baca di Quran. Padahal kita kan insya Allah mungkin semuanya sudah pernah khatam Quran. Jadi ayat demi ayat akan ditanyakan. Kalau enggak seperti tadi, lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Kita enggak bisa jawab, saya enggak mengatakan apa-apa. Karena Rasulullah juga berpesan, balighu ani wala ayah. Dan bagian dari kewajiban seorang beriman itu adalah ittiba'i Rasulillah. Jadi kita harus menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, nah tentu saja semua dari kita ingin mengharapkan suatu kehidupan abadi yang membahagiakan. Kehidupan di mana tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang dewi, karena tidak ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan kehidupan setelah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada 3 hal: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak kalau misalkan sudah punya anak. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Ar-Rahman ayat 60 yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau kita berbuat baik, kita bermanfaat bagi orang lain, itu tidak hanya orang lain yang mendapatkan manfaat dari kebaikan kita itu. Kebaikan kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Jamaah rahimahullah, marilah dalam suasana yang masih belum pasti saat ini, masih belum normal, boleh dengan seperti itu, pandemi masih ada, kita coba semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi nanti ada 2 aspek, sebenarnya karena tadi di surat As-Saffat ayat 23 kita nanti bisa menjawab apa yang dinyatakan oleh Allah, bahwa kita melakukan sesuatu yang kita katakan. Kita membaca ayat demi ayat Al-Quran, pasti ada perintah-perintahnya, dan tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga berusaha atau membuktikan bahwa bacaan itu telah kita realisasikan. Dan itulah nanti yang harus kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita masih punya kesadaran dan keinginan yang kuat untuk mari kita introspeksi diri kita masing-masing, supaya hal-hal yang kira-kiranya akan memberikan suatu hambatan pada kehidupan yang kita yang khalidina fiha nanti itu bisa kita atasi mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengabulkan semua doa yang dimintakan oleh orang-orang beriman. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan kita, memberikan semangat dan energi kepada kita semuanya untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.